warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para guru hebat di seluruh penjuru tanah air maupun kepala sekolah. Nah, bagaimana cara melihat hasil penilaian di SKP dari atasan kita? Jadi bagaimana cara guru melihat penilaian yang telah dinilai oleh atasan atau kepala sekolah di SKP kita? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita perlu masuk ke e-kinerjabkn.go.id di mana Bapak Ibu telah muncul SKP yang sudah tersinkron dengan PMM. Nah, pada laman e-kinerja BKN, Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu masuk ke laman resmi e-kinerja BKN. Nah, ketika masuk Bapak Ibu ada beberapa menu. Silahkan klik SKP, maka muncul di sini data SKP sasaran kinerja pegawai. Jadi daftar SKP sasaran kinerja pegawai, di mana di sini juga ada tombol sinkron bagi Bapak Ibu yang belum menyinkronkan dengan PMM. Di sini Pak Gurupedia akan menjelaskan tentang cara melihat nilai, ya, cara melihat nilai di SKP kita. Bagaimana caranya? Mari kita simak. Namun demikian, Pak Guru terus mendoakan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mendukung channel ini, semoga sehat selalu. Silahkan berbagi apabila konten ini bisa bermanfaat, memberikan manfaat bagi guru-guru kita di seluruh penjuru tanah air. Nah, Pak Gurupedia menjawab request dari beberapa sahabat karena ada beberapa penilaian di SKP itu hanya muncul 1 bulan dan bulan lainnya tidak muncul. Maka di sini perlu diperhatikan, kita cek dulu penilaian yang kita miliki di SKP kita. Misalnya pada laman SKP, Bapak Ibu sudah muncul di sini periode Januari sampai Desember ya. Kemudian di sini ada detail SKP, ada matrik peran hasil. Nah, di sini kita klik penilaian. Klik saja penilaian Bapak Ibu. Nah, di sini penilaian Bapak Ibu ya, untuk periode 1 Januari 31 Desember 2024. Kemudian ada ada unit kerja dan lain sebagainya. Jika periode penilaian belum tercantum, silakan klik tombol tambah periode penilaian dan pilih periode yang ingin ditambahkan. Nilai capaian organisasi akan menggunakan nilai capaian dari unit kerja induk, kecuali unit kerja mempunyai capaian organisasi sendiri. Nah, nilai capaian organisasi akan berdampak bagi pegawai yang berada pada unit kerja yang unit kerja induknya telah diberikan nilai capaian organisasi. Nah, di sini Bapak Ibu ya, contoh kita pelaksanaan kinerja, kemudian pemantauan kinerja, pemantauan dan evaluasi. Nah, di sini bisa cetak dokumen evaluasi kinerja Bapak Ibu. Kemudian nilai, ada penilaian di sini ya, di atas, kemudian sangat baik. Hasil kerja di atas, perilaku kerja di atas, nilai SKP sangat baik. Capaian organisasi masih kosong Bapak Ibu. Kemudian untuk itu tadi bulan April ya, April sampai 1 sampai 30. Kemudian di sini 1 Mei sampai 30 Mei 2024. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu sekalian itu tidak muncul Bapak Ibu ya. Penilaiannya di sini tidak muncul semuanya. Hanya kadang muncul di bulan Mei, di bulan April. Nah, ini terus ada penyesuaian Bapak Ibu ya. Sehingga kita bisa melihat apa dan bagaimana Bapak Ibu dinilai oleh
atasan. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu tidak perlu risau tentang penilaian pada bulan berapa yang harus ada nilainya. Nah, ini di kinerja BKN Bapak Ibu. Jadi di sini nilainya muncul 2 bulan, yaitu bulan April dan bulan Juni. Mari kita tanyakan kepada asisten guru, di mana asisten guru ini Bapak Ibu menjawab ya. Misalnya seperti tadi, mengapa nilai SKP itu muncul hanya 1 bulan di kinerja BKN? Nah, ini perhatikan. Jawabannya, nilai SKP muncul 1 bulan di kinerja BKN karena adanya miskonsepsi bahwa seluruh SKP periode Januari-Juni 2004 harus dicapai pada bulan Januari. Padahal masa pelaksanaan kinerja periode Januari-Juni itu adalah sampai akhir periode, yaitu sampai Juni 2024, bukan bulan Januari saja. Oleh karena itu, nilai SKP yang muncul di kinerja hanya mencerminkan data yang telah diinput pada bulan itu, Bapak Ibu, dan akan terus diperbaharui secara berkala. Berarti karena munculnya di bulan April atau Mei, maka data yang muncul, nilai yang muncul di bulan itu. Artinya, apabila nilai muncul di bulan Mei, maka input datanya itu dilakukan pada bulan Mei. Seperti itu intinya. Nah, kemudian pertanyaannya kedua. Periode 1 SKP ada berapa nilai di kinerja BKN? Nah, untuk periode 1 SKP di kinerja BKN mencakup penilaian kinerja bulan Januari hingga Juni. Seharusnya begitu Bapak Ibu. Penilaian kinerja ini dilakukan secara menyeluruh 2 semester dalam tiap tahun, yaitu Januari sampai Juni, Juli sampai Desember. Oleh karena itu, penilaian SKP yang muncul di kinerja BKN untuk 1 periode adalah hasil penilaian yang dilakukan selama 6 bulan, bukan Januari saja. Apakah nilai SKP di BKN muncul 1 bulan saja? Nilai SKP di BKN tidak hanya muncul 1 bulan, Bapak Ibu. Seharusnya berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal ini, penilaian kinerja dilakukan secara menyeluruh dalam 2 semester, yaitu Januari sampai bulan Juni, Juli, Desember. Jadi, miskonsepsi seluruh SKP periode Januari-Juni harus dicapai pada bulan Januari 2024, itu perlu diluruskan. Jadi yang benar itu setiap akhir sampai akhir periode. Jadi kalau periode Juni, maka penilaiannya hingga Juni, bukan Januari saja. Jadi pada intinya seharusnya penilaian di SKP itu tidak satu, Bapak Ibu. Oleh karena itu sistem terus akan melakukan perbaikan di manajemen sistem tersebut sebagaimana yang dijelaskan di asisten guru. Demikian Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu dicoba untuk melihat hasil penilaian SKP di kinerja BKN. Demikian dari Pak Guru Pedia, salam hebat, salam luar biasa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.